Mengawali berita siang hari ini, pemirsa, hanya butuh waktu 2 jam anggota tim anti bandit Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya berhasil menangkap tersangka pembacok emak-emak juragan salon kecantikan di Jalan Raya Frontage Ahmad Yani Margorejo Wonocolo Surabaya pada Sabtu 13 Juli 2024 kemarin. Tersangka bernama Danang yang berusia 20 tahun kesehariannya bekerja sebagai pengamen jalanan di kota Surabaya. Pemuda bertubuh kurus tersebut melukai korbannya menggunakan celurit yang disimpan di balik jaket. Selengkapnya terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Luhur Pambudi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Oke, baik Justina. Ini cuma butuh waktu 2 jam, anggota tim anti bandit Polsek Wonocolo, Polrestabes Surabaya berhasil menangkap tersangka pembacokan mamak juragan salon kecantikan di Jalan Raya Frontage Samatiani, Parkorejo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya pada Sabtu kemarin. Tersangka bernama Danang, 20 tahun, yang kesehariannya bekerja sebagai pengamen di jalanan Kota Surabaya. Pemuda bertubuh kurus itu melukai korbannya menggunakan celurit yang disimpan di balik jaketnya. Korbannya berinisial MJI 53 tahun, warga Jetis, Kecamatan Wonocolo. Saat itu ternyata mengalami luka serius pada tangan dan kepalanya akibat sabetan celurit yang diayunkan tersangka sebanyak 2 kali. Sejak hari kejadian di hari Sabtu hingga hari Selasa kemarin 16 Juli 2024, korban masih menjalani serangkaian perawatan medis di RSAL Kota Surabaya. Lalu apa motif tersangka nekat melakukan aksi pembacokan terhadap korban yang merupakan juragan pemilik salon kecantikan tersebut? Ternyata berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian, tersangka merasa sakit hati saat ditagih oleh korban mengenai biaya perawatan dan cat semir rambut sebanyak 250.000. Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya, Kompol Muhammad Soleh mengatakan bahwasanya tersangka nekat melukai korban karena merasa sakit hati saat ditagih korban uang biaya treatment perawatan dan semir rambut, dan tersangka saat itu tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya semir rambut yang baru saja didapatkannya saat itu. Dan akhirnya tersangka nekat melukai korban lalu kabur meninggalkan lokasi. Ternyata sehari sebelumnya pada hari Jumat tersangka sempat mendatangi lokasi salon tersebut dan menanyakan harga treatment perawatan pewarnaan semir rambut. Tersangka mengira harganya sekitar 150.000, padahal harga treatment semir rambut tersebut senilai 250.000. Namun tersangka tidak memahami secara jelas penjelasan mengenai harga dari treatment tersebut, dan akhirnya pada hari Sabtu keesokan harinya setelah saat tersangka menjalani treatment penyempiran rambut kemudian hingga rampung menjalani treatment penyempiran rambut itu, tersangka kaget ternyata terdapat perbedaan pemahaman mengenai harga dari treatment rambut tersebut. Lantaran sudah terlanjur perkarang emosi, tersangka pun lantas mengeluarkan celurit yang sejak awal disimpan di balik jaketnya, lalu menyabetkan celurit itu ke beberapa bagian tubuh korban, yakni bagian tangan hingga bagian kepala, hingga korban mengalami luka pada jemari tangannya, tangan kanan tepatnya, dan kepala sisi kanannya. Setelah melakukan aksi pembacokan tersebut, ternyata tersangka kabur dan dia meninggalkan celuritnya itu tergeletak di dekat lokasi, termasuk juga meninggalkan kendaraan bermotornya itu, yakni motor Suzuki Shogun, lalu bersembunyi di kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur. Namun pelariannya itu berhasil digagalkan oleh anggota tim anti Polsek Wonocolo yang dikomandoi oleh AKP Kusmianto. Bahasanya setelah dilakukan mekanisme penyelidikan pengejaran selama sekitar 2 jam, ternyata tersangka berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Surabaya Utara. Sementara itu, tersangka Danang kemarin mengaku nekat melukai korban karena kaget dengan harga biaya perawatan yang apalagi yang dimilikinya saat itu pas-pasan. Ia sejak awal memang berniat untuk mewarnai rambut karena ingin memiliki gaya penampilan baru dengan cara merubah warna cat rambutnya. Namun siapa sangka ternyata harga biaya perawatan semir rambut itu melebihi dari harga jumlah uang yang dimilikinya saat itu, dan karena saya itu memang sedang menyimpan celurit, kemudian ketika merasa tersinggung karena ditagih uang yang kurang itu, Danang pun tersangka langsung melukai korban dan kabur meninggalkan lokasi kejadian. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kompol Muhammad Soleh, Kapolsek Wonocolo Polrestabes Surabaya. Ini terjadi di Jalan Frontek, masuk wilayah Cites Wetan ya, Cites Wetan, Kecamatan Wonocolo.
tepatnya di salon Leni. Salon Leni ya. Jadi modusnya Danang ini berniat untuk menyirami rambut, namun dia tahu bahwa dia tidak memiliki uang, sehingga dia menyiapkan senjata ini dengan tujuan apabila nanti dia diminta atau disuruh bayar, dia mencoba untuk mengancam daripada pemilik salon. Karena sebelumnya dia datang pada hari Jumat itu menanyakan harga nyemir rambut itu berapa. Dijawab oleh korban bahwa menyemir rambut itu seharga kurang lebih 250.000. Namun karena download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.